Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wal syukurillah bahwa hari ini kami bisa melanjutkan penelusuran lagi karena beberapa hari kita mengadakan pementasan pangruatan sehingga waktu kita teristirahat habis, kita kembali untuk menghibur teman-teman semua. Teman-teman, kita sudah masuk di wilayah Karanggundang, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Ini perdanyangan desa. Sejarahnya ini dulu juga makam atau kuburan, sehingga adanya pohon beringin ini maka makamnya tertanam dalam tanah ini, ditanami oleh beringin, ditimbah ruang lawas yang nanam. Kuburannya hilang. Itu saksi mata. Menurut dari informasi saksi mata di masyarakat, maka ini katanya yang nunggu adalah Mbah Danyang Ragil Kuning. Dulu ada sosok perempuan yang cantik, yang kuning, ya, maka dia disebut Mbah Ragil Kuning. Ada saksi mata yang melihat dulunya di era tahun 25, tahun 20 itu sering muncul, tapi berhubung erosi zaman, perkembangan zaman, maka jarang-jarang menunjukkan aktivitasnya. Namun ini merupakan agenda desa yang diagungkan, sehingga pada saat ada acara mantu atau ewo itu kadang-kadang kirim sego liwet di Bunden sini. Atau juga ada yang punya tujuan, misalkan kalau berhasil anaknya jadi pegawai negeri maka ingin kirim sego liwet di sini. Ada lagi yang punya tujuan anaknya keluar negeri harus berhasil kirim sego liwet di sini. Banyak-banyak keramat permintaan dan permohonan yang ditujukan ke sini. Pemirsa, kadang-kadang kita juga harus bisa memilah dan memilih. Jadi kita ke tempat sini ini bukan karena kita menyembah kepada perdanyangan, tapi kita mengagungkan dan menyukuri pada keluhuran para yang dulu yang babat desa. Jadi ini orang yang babat desa Karanggundang, ya perlu kita hormati, kita agungkan. Artinya kita agungkan, artinya kita berterima kasih kepada orang-orang nenek moyang dulu yang babat desa. Kita bisa membayangkan betapa susahnya babat desa ini. Dulu tidak ada peralatan yang canggih seperti ini, gergaji mesin dan sebagainya. Hanya alat manual seperti peralatan yang berasal dari batu. Pemirsa, kita tunjukkan aktivitasnya seperti apa bentuk-bentuknya. Kita di dalam konten ini kan tidak harus kita mengejar-ngejar hantu, mengejar apa enggak. Kita untuk mengungkap sejarah desa atau agenda desa yang berbentuk area wingit. Artinya area wingit, area yang benar-benar diagungkan oleh masyarakat setempat. Pemirsa, ini kita tunjukkan. Ini pohon beringin agak mundur hingga kita tahu atasnya. Besar sekali, Mbak. Ini pohon beringin yang sangat besar. Ini diberi apa itu tembok, itu kan dulunya kan makam Mbak ini. Iya. Di bawah sini, enggak apa itu atas enggak langsung balik ke atas saja. Nah, ini seperti ini. Nah, gitu. Kompleknya di area ini pemirsa berdekatan di rumah warga ini. Rumah warga yang pada malam ini semua pada tiduran semua, sehingga kita tidak bisa masuk untuk izin di masyarakat. Yang penting kita bersuara keras biar nanti tidak banyak persepsi pertanyaan dari masyarakat. Ini kelihatannya ada pipa ya untuk ngebong menyan. Mungkin ada masyarakat yang datang sini untuk minta dan pengajuan agar cita-citanya bisa berhasil atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas di Indonesia itu banyak ragam. Ya ada yang masih mempercayai adat-adat yang lama, adat-adat kuno. Tetap kita menghormati saja pada warga-warga masyarakat. Jadi kita kalau dalam satu negara itu tidak bisa untuk satu golongan, satu budaya atau satu kepercayaan. Memang ya di dunia ini harus ada berbagai macam keyakinan. Dan keyakinan tidak boleh dipaksa-paksa. Itu memang hati itu enggak hati, jadi enggak bisa dipaksa. Yang jelas warga Indonesia sudah berbaik budi, itu seperti yang baru saja ada
ada apa itu? Oh iya, di sini Pak padukannya. Oh iya. Oh ya, iya. di ngerong di sini ya. Ini kulit saya di sini Pak. Di, oh ya, lebih aman, lebih enak. Tadi nggak kelihatan orang teman-teman. Soalnya di pinggir jalan Bang ya. Ketepatan kok ada seperti rong gitu ya. Seperti ada celah-celah ini ya. Ya, ini bekasnya orang minta apa ya, berkah. Ini sifatnya gimana Mbak? Ini kan kalau misalkan kita nyadran istilahnya kan yang mengabulkan tetap Iya. Allah. Nah, makanya kita harus memisah dan memilih. Namanya zat Allah itu kan tidak berbentuk. Jadi Allah itu tidak ada bentuknya, tidak berbobot, tidak berupa, tidak berwajah, tidak beranak, tidak beristri. Makanya kita tidak boleh engkel-engkelan di sini. Semua pada tidak tahu semua. Bagaimana seperti Tuhan, tepatnya di mana, terus dia kapan lewatnya, nggak bisa kita prediksi. Tuhan atau Allah itu ya maha lembut sekali. Ya kita tidak mampu untuk memikirkan atau apa ya, mempelajarinya susah itu Mbak. Yeah. Sehingga namanya keyakinan hanya terbatas terletak pada hati saja. Sehingga kita sebagai orang Islam, orang Muslim ya kita menghormati saja. Lakum dinukum waliyadin, kamu percaya itu silakan, aku percaya itu seperti ini. Yang jelas kita sebagai orang Islam itu sudah punya apa itu punya kepercayaan bahwa di dalam agenda di masyarakat itu memang apa itu ada kepercayaan di masyarakat. Yeah. Ya, yang jelas kita sebagai warga negara Indonesia memang beragam-ragam keyakinan dan beragam-ragam kebudayaan. Kita menghormati pada warga ini yang Bapak Desa. Semoga Desa Karangundang ini bisa tentram, Amin. saling asih dan asuh untuk apa itu untuk mempersatukan kerukunan dalam warga itu, Mbak ya. Oke. Nah, ini sementara seperti itu yang kita ungkap. Yang jelas ini. Siapa Mbah tadi yang di sini Mbah? Mbah Ragil Kuning itu dari masyarakat tadi. Nah, semoga nanti nggak ada apa itu ada atas nanggi ada teman dari warga yang atas. Wah, ini besar sekali Mbah ya. Ya ini tuh agak datang. Ya cukup. Anu mak dosi tempat area buatas bunden itu Pak. Kalau saking napotin tuker. Ini mboten nate perso jenenge Mbah Ganyang sinten mboten perso Pak. Iki nganu Mbah Gundang Ragil Kuning Bapak Mundun iki. Mbah Gundang Ragil Kuning. Ragil Kuning kali. Bagus muncul. Terus pesebutan upama nyuwun iki Mbah Ragil napa Anu niku Mbah Gundang niku. Mbah Gundang ya. Mbah Gundang niku artinya namanya yang babat sini ya. Nggih. Oh, niku anu Mbah, sing babat desa mriki nggih. Jadi asli niku kan mungkin sian makom ngoten nggih. Yen enten makom iki. Wong kira wau datang saksi mata warga hanya itu dulunya dari era kuno ada makamnya Pak, tapi karena ditanami oleh Mbah Lurah sepuh niku akhirnya kegerus karo tanaman beringin niku ngoten. Mungkin tetap lestari Pak, namanya kita tinggalani leluhur. Tetap diuri-uri, artinya kan tidak kita itu sebagai orang muslim terus nyembah karo kayu watu kan buatan toh Pak. Kita sebagai budayawan atau sebagai warga negara Indonesia perlu kita menghormati. Adapun misalkan yang nyadran yang rono yo bene wong kepercayaan ngono sing istilahnya kan buatan percaya kali watu nih karo ringin itu Pak. Kapan njaluk apa Gusti Allah kan. Kadang-kadang kita sebagai orang muslim kadang-kadang itu begitu sumbang Pak. Kok namanya kita sudah punya agama tetap kok kita tetap angkat sambat karo danyang sebenarnya ya lantaran niku. Namung lantaran tok. Wong kabehne tanpa lantaran mboten saged to, Pak. Wong kasarane kita mangan mawon orang gentong, orang gairus mboten saged to, Pak. Mosok langsung muluk teng ngono kan mboten mungkin. Mesti kita untuk menyembah pada Allah saja kita harus melalui malaikat dan nabi gitu. Kita tetap mengagungkan nama Allah ya bangga kita baca sholawat
Bahkan kita mendoakan para pemuka agama kan ngoten. Biyen wau kados mawon Pak, kula nyuwun ngapunten sakderenge kula wau mlebet mriki mboten izin karo griya tutup-tutup to Pak. Kula biyen badhe mlebet tutup kabeh ngoten. Wau. Sing jelas kula rawuh dhateng mriki napa niku dengan niat baik, tugas kula niki nerusuri tempat-tempat petilasan sing diagungkan oleh warga Indonesia. Pemirsa, kita sudah masuk ke desa Karanggundang. Namanya Karanggundang itu yang Bapak dan Mbah Gundang berasal dari Karanggundang. Karang itu pekarangan, Gundang ini yang punya lahan, sehingga mungkin yang punya lahan atau yang Bapak itu Mbah Gundang tadi. Gundang mungkin salah satu itu mereka keundangan, dia Bapak desa ini menjadi kundang, diarani Mbah Gundang itu. Sehingga semoga warga Karanggundang bisa tentrem, rukun, sentosa, bisa menciptakan karya, warganya tentrem, adem ayem. Semoga pamong-pamong di sini tetap melindungi warganya, melindungi desanya, patuh bakti kepada negaranya. Jika di dalam agenda kemasyarakatan tetap kita harus menghormati kepada warga sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namanya jagat ki adil, jadi kudu norno yang bejo cilaka mulya sengsara, padang lan petang, sehingga kita harus menghormati lakum dinukum baliyadin. Sekian pemirsa, kita jumpa lagi di acara selanjutnya, di tempat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.